puja-puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul bersama via virtual di acara Talkshow pada pagi hari ini dalam keadaan sehat. Kedua kalinya salatan wassalaman tetap tercurah limpahkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam yang penuh dengan maghfirah seperti sekarang ini. Ketiga kalinya kami ucapkan terima kasih kepada penyaji pagi hari ini, penyaji talkshow pagi hari ini yaitu Saudara Nadir. Kami perkenalkan Saudara Nadir ini adalah mahasiswa Universitas Nurul Jadid, Fakultas Sosial Humaniora, Prodi Hukum yang meraih pendanaan hibah kompetisi bisnis mahasiswa Unuja dari Kemendikbud RI dengan produk Mountain Coffee. Produk Mountain Coffee, kopi asli Kertonegoro Pakuniran. Ya, ini mahasiswa hukum tapi berbisnis. Ya, kami berharap kepada para mahasiswa mempunyai jiwa-jiwa entrepreneur sehingga ketika lulus dia tidak kebingungan untuk mau bekerja apa, tapi sudah mempunyai lapangan kerja. Dia alhamdulillah sekarang Mountain Coffee ini kemarin Mountain Coffee sudah dibeli oleh Ibu Sandiaga Uno, istri Pak Sandiaga. Ketika kemarin kunjungan ke Python, alhamdulillah beliau berkenan membeli produk mahasiswa Unuja, Mountain Coffee. Ada juga produk mahasiswa Unuja, banana chip, ada juga stik kulit pisang, ada juga Green Sun. Green Sun ini adalah sebuah macamilan ya. Ada lagi sandwich mangrove, es krim dari buah mangrove. Itu yang dikelola oleh para mahasiswa Unuja. Dan kebetulan pagi hari ini kita akan talkshow banyak berbicara, sharing bersama dengan Saudara Nadir yang meraih pendanaan hibah kompetisi bisnis mahasiswa Indonesia yang produk Mountain Coffee, produk asli Pakuniran. Pakuniran ini kecamatan Probolinggo yang timur tapi ke selatan, agak ke pegunungan sedikit, akhirnya ada yang namanya Desa Kertonegoro, sehingga kopinya kopi khas. Ya mungkin nanti bisa sharing-sharing dengan Saudara Nadir. Dan alhamdulillah mudah-mudahan, dan sekarang juga kami mengucapkan banyak terima kasih kepada supporting yang telah mensupport acara ini. Ada dari UKM Sablon, UKM Sablon, dan juga dari temannya juga yang produk banana. Ada juga yang produk-produk yang lain yang sudah mensupport acara ini. Dan acara ini insya Allah berkelanjutan setiap bulan. Kami akan mengadakan talkshow, sharing bersama yang akan disajikan oleh mahasiswa-mahasiswa yang sudah mempunyai bisnis, yang sudah membuka bisnis. Kami berharap kepada para peserta talkshow kali ini masukan-masukan yang membangun nantinya agar kita bisa, khususnya mahasiswa, bisa memulai bisnis, baik yang sudah memulai atau yang mau memulai bisnis, untuk masukan-masukannya agar mereka bisa menjadi wirausahawan yang baik dan amanah tentunya. Hanya itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Nanti di akhir sesi akan ada beberapa door prize dari
produk-produk konten dan juga door prize dari UKM yang lain, UKM sablon, UKM dan yang lain sebagainya. Insya Allah di akhir acara kita akan memberikan beberapa door prize kepada peserta. Terima kasih sudah bergabung di acara talkshow pagi hari ini. Mari kita buka acara talkshow pagi hari ini dengan pembacaan Al-Fatihah. Mudah-mudahan acara talkshow ini berjalan dengan baik dan mudah-mudahan bisa melahirkan entrepreneur-entrepreneur muda yang mempunyai jiwa-jiwa muda. Karena ada semboyan yang mengatakan bahwa bisnis itu bukan direncanakan tapi terus dilaksanakan, bukan hanya diangan-angan tapi dilaksanakan. Meski mulailah bisnis itu dari kecil, akhirnya dari kecil, dari bawah, akhirnya akan menjadi bisnis yang besar. Orang besar itu, pembisnis ulung itu berasal dari yang kecil dulu dan harus siap jatuh bangunnya. Katanya seperti itu. Alhamdulillah, mari kita buka dengan pembacaan Al-Fatihah. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama. Allah hadiniyah wa ala kulli syalihah bisafati Rasulillah bi barakatil Fatihah. Terima kasih atas perhatiannya dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perangannya di gelas, akhirnya kita itu pinjam lagi dari pinjaman uang. Kebetulan teman saya itu dari pinjaman ke orang tuanya. Nah, akhirnya orang tuanya itu kasih pinjaman 1 juta. Ya. Ini udah pakai uang 1 juta ya, untuk belanja gelas. Akhirnya saya belanja gelas. Beli gelas berapa ya? 4 kotak. 4 kotak. Satu kotaknya itu berisi 5. Berarti 20 gelas. Saya coba. Ternyata disambut baik sama pelanggan. Harga pertamanya itu 1.500 satu gelas. Lama kelamaan menjadi 2.000. Akhirnya kan kurang lagi modalnya kan 2.000 sampai 3.000 gelas. Kalau kita tetap menggunakan gelas secara otomatis rugi. Akhirnya kita datangi dosen. Assalamualaikum Pak. Mohon maaf sebelumnya saya ini ada kebutuhan modal. Saya butuh modal secara apa untuk bisnis ini. Nanti kan balik modal. Saya cari investor. Siapa tahu Bapak ini berminat untuk jadi investor saya kan gitu saya cari pinjaman. Waktu itu saya mau pinjam 20 juta. Saya bertekad untuk 20 juta. Terus jadi lumayan banyak ya berarti. Iya, lumayan. Risikonya juga besar itu kan. Kata dosen saya itu, gini Mas, saya itu bisa minjamkan sampean 20 juta, tapi jaminannya sampean itu apa? Sekira seumpama sampean tidak bisa melunasi utangnya, terus jaminannya itu apa? Saya itu bingung kan. Apa yang menjadi jaminan? Beda saya kan jelek kan gitu kan. Gak ada jaminan lah gitu. Kalau saya sampaikan ke orang tua kan nanti orang tua kan marah kan gitu. Akhirnya saya pinjam ke dosen yang lain. Akhirnya singkat cerita dari kaprodi saya sendiri ya hukum itu menyampaikan ke Pak Dekan. Nah, Pak Dekan itu menyampaikan kepada saya bahwasanya ini ada peluang ikut kompetisi bisnis mahasiswa KPMI itu. Ikut aja. Nanti ada dana hibah sebesar 25 juta. Iya, 25 juta. Segera buat proposal. Kayaknya saya berminat gitu kan ya. Ini kan dana hibah. Kalau dana hibah itu kan dana pemberian secara cuma-cuma. Nantinya ada kan laporan di sana. Ada laporan ke pusat. Akhirnya saya sama teman itu, produknya saya tinggal dulu. Ini masih jadi modal ya. Jadi modal untuk perkembangan modalnya. Untuk perkembangan produknya. Saya jadi modal dulu. Saya bertekad ikut. Akhirnya saya ikut. Saya buat proposal. 1 bulan saya nggak tidur. Ya tidur sebentar itu untuk memenangkan itu. Saya hanya gini, gimana ini. Akhirnya saya lulus.
saya mendapatkan dana hibah sebesar 14.500.000. Gitu. Jadi untuk membuat sebuah awalan menjadi pengusaha muda itu harus banyak berusaha dan yang awalnya dengan niat. Iya betul. Dengan cerita-cerita yang tadi diceritakan itu dari awal niat hingga ada tekad sampai ke pinjaman orang tua ya Pak. Iya. Cukup unik gitu. Hingga mencari peluang karena ini sebagai mahasiswa mencari peluang di Universitas Sriwijaya ini dan alhamdulillah ada yaitu Kompetisi. KBMI ya, KBMI dan alhamdulillah dapat dan sekarang alhamdulillah Mountain Coffee ini dapat berkembang dengan baik. Jadi ini bisa jadi motivasi kalian juga bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasil. Betul. Itu dari apa ya? Dari stok kopi yang 10 kilo sekarang itu bisa mencapai target 5 kuintal. Berarti 500 kilo. Sudah lumayan banyak ya. Untuk nanti peserta yang ingin bertanya bisa dipersiapkan terlebih dahulu dan nanti bisa di on cam karena nanti ada door prize juga untuk yang penanya terbaik. Untuk motivasi bagi teman-teman para peserta di Zoom ini apa? Ya seperti tadi itu kita itu harus bertekad dan mau berusaha. Jangan takut, harus ada niat. Walaupun nantinya dalam berusaha itu jatuh, kita bangun lagi, jatuh, bangun lagi. Kalau memang tidak laku, kita cari jalan keluarnya bagaimana. Contoh gini ya, Mbak. Dalam berwirausaha itu banyaklah wirausaha yang besar itu mengatasi pesaing-pesaingnya. Contoh dalam mobil ya. Mobil itu pertamanya dulu itu bidang kota itu membuming di Indonesia dan itu mobil nomor 1. Terus lama kelamaan ada pesaingnya, ada Panther yang pakai solar yang lebih irit. Akhirnya Panther itu ada lagi Kijang juga menggunakan bahan bakar solar lagi ya pakai yang apa ya? Kijang kristal gitu. Itu berkelanjutan lagi ada Kijang Innova yang Panther juga ada Panther Turbo gitu. Itu kan apa ya? Mengatasi saingannya dan zamannya. Zaman sekarang itu butuh apa gitu. Kalau kita tidak mengatasi hal itu, ya gulung tikar kita kan gitu. Gak ada perkembangan. Kalau kita itu tetap di aja ya nantinya nggak ada pembeli. Kita itu harus cari bagaimana kita itu bisa mengatasi pesaing. Kita itu bisa mengatasi keluhan dari pelanggan. Gitu. Seperti mobil itu yang dulu hanya mobil berbahan bakar bensin, ada boros, ada solar. Banyak itu contoh-contoh yang Jadi bisa dilihat bahwa di dunia ini tidak ada yang instan. Jadi harus beranjak dari bawah dulu untuk mencapai ke atas nanti. Dan ini kan ada bantuan dari Universitas Sriwijaya. Apa yang akan diberikan? Kan sudah Universitas Sriwijaya sudah memberikan KBMI tersebut. maksudnya gimana? Di Universitas Sriwijaya ini kan sudah memberikan lowongan untuk usahanya sampean gitu. Nah, setidaknya kan ada timbal balik ya kepada universitas. Itu apa? Yang pertama gini ya, peran pentingnya terlibatnya kampus terhadap Mountain Coffee itu, saya di dalam Mountain Coffee sendiri sudah mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena sudah membuat jembatan bisa bagi Mountain Coffee. Yang pertama itu kan pemasarannya tingkat desa itu bisa menjadi luar kota. Itu terima kasihnya Mountain Coffee terhadap kampus. Nah, kampus memberikannya kepada Mountain Coffee itu sudah seperti tadi itu kan dari pemasaran juga bantuan modal kan gitu. Timbal baliknya Mountain Coffee terhadap kampus nantinya produk Mountain Coffee ini juga merekrut teman-teman yang berwirausaha di Nurul Jati. Jadi kita kerjasama gitu. Siapa yang mau magang di perusahaan kami itu tetap bisa. Atau kerjasama dalam
berdiskusi dengan saya gitu. Berarti sudah cukup berkembang ya untuk produk online coffee ini. Dengan kenaikannya awal mula masih belum dibantu oleh universitas, sampai sekarang berapa persen untuk peningkatan Gimana Pak? konten coffee ini? Untuk harga Enggak, naiknya dalam sebuah usaha konten coffee ini. sebelum dan sesudah. Ya, berapa persen dengan adanya bantuan dari Universitas Menjadi Tinggi? Ya, saya pikir 90%. Naikannya itu sangat melonjak banget. Dari itu tadi itu bahan bakunya hanya 10 kilo jadi 500 kilo sekarang. Untuk pemasarannya juga begitu dan penghasilannya juga begitu. Yang pertama itu penghasilannya 1 bulan tidak itu hanya penghasilan ya kadang 200, kadang 400, 500 sampai 1 juta. Sekarang itu bisa tembus 5 juta ya dalam 1 bulan. Jadi sudah lumayan meningkat sangat jauh Iya. ya dari Sangat ya, sangat membantu sekali dalam teman-teman modal dan dalam penjualannya. Karena sama kampus sendiri itu dijadikan link sama jaring untuk penjualannya. Salah satu contoh ketika ada bazar besar, konten kopi itu diundang di sana atas nama Uluja. Standnya pakai stand Uluja. Itu kan sangat membantu lah. Makanya saya itu konten kopi terhadap kampus saya sangat berterima kasih. Sangat terima kasih sudah menjadi jembatan dalam proses penjualan konten kopi dan perkembangan. Oke, berarti dengan adanya bantuan-bantuan dari sana sini hingga tidak mengecewakan. Ya kan? Jadi mungkin untuk teman-teman ada yang mau bertanya, silahkan untuk on cam dan mute. Silakan Mas Adi Iskandar. Langsung ini Pak moderator. Iya, monggo silahkan. Oke. Mohon maaf ini agak ramai dikit karena saya di kantor sedang rapat di sisi lain apa juga. Cuma karena tertarik untuk membahas tentang perkopian karena setidaknya program-program dan kalau kita bahasakan pakai bahasanya Jokowi Nawacita dari Pak Nadir sendiri itu ingin membuka pekerjaan gitu kan. Terus juga minimal mengurangi angka pengangguran yang ada di negara ini. Artinya ini sebuah terobosan besar daripada mahasiswa yang mempunyai ide dan itu dilaksanakan. Artinya penggabungan daripada ide dan prakteknya itu luar biasa dari Mas Nadir. Saya mohon maaf saya telat barusan karena memang kesulitan jaringan di Jember sekarang sedang hujan. Kira-kira gini, saya mengira bahwasanya diciptakanlah dibuatlah sebuah forum seperti ini memang ada ide dan gagasan besar yang dibawa dan itu dilahirkan dari pengalaman yang sangat luar biasa oleh Mas Nadir sebagai direktur owner ya daripada Mountain Coffee. Yang artinya di sisi lain dia kuliah di jurusan hukum kan, wow gitu kan. Itu masih bisa menyempatkan dalam bidang ekonomi juga gitu untuk mengangkat teman-teman yang bukan pengangguran sebetulnya mungkin santai-santai yang sejauhnya memang tidak ada orang yang nganggur, semuanya kerja tidur dan lain sebagainya, cuma kerjanya lebih produktif ketika bareng Mas Nadir kalau saya mendengar ceritanya. Pertanyaannya gini, karena saya juga orang gunung ya, basis ekonomi saya dari kopi. Saya tertariknya gini sebetulnya. Saya memang sebelumnya agak
begitu kenal banget gitu. Cuma saya tahu melalui IG dan saya searching ya di website Kemendikbud, ternyata ada Mountain Cafe yang dari Probolinggo, dan alhamdulillah sekarang mengadakan talk show itu kan. Jadi saya bisa belajar banyak gitu. Kira-kira untuk pertama meningkatkan ini apa? Meningkatkan perekonomian kopi yang ada di wilayah saya gitu. Mengingat gini, pertama salah oke, selanjutnya sedang rapat nggak? Nggak apa-apa, ditaruh dulu. Nggak, ditaruh. Oke, lanjut ya, mohon maaf. Jadi karena karena memang sama gitu ya. Pertama pertanyaan saya gini, bagaimana cara memproses sebuah kopi itu menjadi kualitas? Karena saya pernah pesan sekitar 20 produk Mountain Cafe ini, saya coba di rumah itu alhamdulillah luar biasa gitu. Jadi orang-orang itu mengiranya itu bukan kopi Indonesia gitu, karena dari saya yang paling ingat itu kopi Hani ya. Jadi Kopi Brazil. kalau katanya orang desa, Maduranya, "Mak gue ada kopi Jelo," gitu kan. Oh, bukan jeruk gitu kan. Nah, ini ada kekhasan yang menjadi produk Musnadir yang oleh keluarga saya sendiri itu setiap harinya pakai kopi itu Hani ya, yang paling banyak dikonsumsi ya. Setiap hari, setiap pagi dan malam gitu. Sekitar 3 hari lah buat 3 kali buat selama 1 hari 1 malam. Jadi untuk meningkatkan dan sektor pertanian di bidang kopi ini bagaimana? Kedua, kompetitor yang mungkin sudah ada lebih dari yang Mas Nadir produksi, dan mungkin produk kompetitor yang lain itu sudah memiliki kualitas yang lebih tinggi seperti itu, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Amazino. Bisa langsung dijawab. Untuk masalah mempertahankan produk Mountain Coffee dari kompetitor atau pesaing, kita itu selalu up to date atau mengikuti zamannya, zaman kopi itu. Artinya kalau kata guru saya, guru kopi ini, jangan sampean itu fokus pada satu kopi dan itu prosesnya sama dengan proses yang lama. Jangan. Artinya produk Mountain Coffee itu selalu mengikuti era yang baru dalam postingan, dalam kemasan gitu kan. Kemarin itu kemasannya pakai sablonan. Sekarang itu kan kurang menarik kata pelanggan, kita diganti menjadi full cover. Terus masalah produksi ya. Keunikan di Mountain Coffee itu terletak di roasting yang tidak dimiliki oleh kopi-kopi lain, kompetitor. Itu kan saya untuk mempertahankan juga kan ya. Mempertahankan dari kualitas produk Mountain Coffee. Dari Mohon maaf, suara adminnya termute, jadi suara terputus ya. Sebentar. Halo. sudah terdengar, Kak. Oh, siap. Ya, mohon maaf sebelumnya. Mohon maaf ya. Yang pertama ya, untuk mempertahankan produk Mountain Coffee itu kita itu harus kita produk tim kami Mountain Coffee itu selalu mengikuti zaman sekarang. Jadi kalau kita mempertahankan produk yang lama itu kan tidak akan ada kemajuan. Itu kata guru saya, guru kopi ya. Kemarin itu juga menyampaikan gini, kalau sampean itu tetap produknya menggunakan metode yang lama, sanglai secara tradisional, terus menggunakan drag yang hitam itu kurang menarik lah. Akhirnya saya dikasih metode seperti medium to drag, ada yang medium, ada yang light gitu kan. Saya pakainya yang medium to drag terus. Dan saya tuh tetap memilih kopi yang berkualitas. Saya tidak mau kopi yang tidak berkualitas. Artinya kan ada kopi yang sudah dimakan hewan-hewan seperti itu dah, hewan-hewan pemakan yang itu kopi. Saya sudah tidak diambil sama saya.
Artinya kopi itu saya ambilnya langsung dari petani, petani itu metik, dan saya melihat langsung jenis biji kopi yang dipetik dan diprosesnya di sana. Hanya saya itu berani mengambil kopi dari petani itu dengan harga yang mahal. Biasanya petani itu menjualnya ke pasar itu dengan harga 15, saya berani mengambil harganya 19. Karena saya mementingkan kualitas dari kopi itu sendiri. Salah satu cara untuk mempertahankan produk kopi. Terima kasih Mas pertanyaannya. Mati. Jadi seperti ini cara mempertahankan produk yang berkualitas. Biar tetap berkualitas jadinya harus bisa memilah dan memilih secara baik dalam mengatur pembelian biji kopinya tersebut. Ya, di sini ada pertanyaan dari Nur Faidah Indriana Putri. Nah, di sini ada bagaimana cara kita agar usaha yang sudah dibangun sebagai pembisnis tidak kendor. Sedangkan seringkali motivasi kita naik turun. Oke. Oh, yes. Bisa di Ya. Untuk itu, makanya ada apa yang di temanya kita itu menanamkan jiwa wirausaha inovatif, kreatif, dan membuat lapangan pekerjaan. Di dalam berwirausaha kita itu harus inovatif dan kreatif. Artinya seperti kata saya tadi, mobil saja yang kijang kotak itu usainya pantar itu juga dirubah menjadi kijang kristal dan AC-nya juga ditambah double blower apapun itu. Mengikuti kebutuhan dan kesesuaian masyarakat untuk membeli. Nah, biasanya untuk itu ya kadang-kadang pewirausaha itu atau pelaku usaha itu kendor karena produknya tidak laku. Sedangkan tidak pernah menanyakan terhadap pelanggannya, ini kenapa kok tidak laku kan gitu kan. Nah, di situ kita harus kreatif mungkin dan harus menjawab dari pelanggan. Apa keluhan dari pelanggan itu, kita harus menjawab dan harus ada tindakan di situ. Seperti tadi yang Mountain Coffee. Nah, ini produknya enak ya, bagus, tapi sayangnya nggak ada hadiahnya dan isinya sedikit. Kata masyarakat, lebih baik beli top kopi yang isinya banyak dan berhadiah. Itu kan juga ditangani kan. Itu sudah apa ya, termasuk dari untuk mengatasi tidak berjalannya wirausaha. Kita tetap melayani itu. Kita harus membuat semaksimal mungkin untuk pelanggan itu tidak kecewa dengan produk kita. Buatlah semenarik mungkin. Sekarang, apalagi sekarang ya, banyak hal-hal menarik lah di dalam penjualan, apalagi UKM kecil. Salah satu contoh bacot itu kan, ternyata banana coklat gitu kan. Terus ada eskepo, apa hal yang menarik itu, yang tidak ada itu dijadikan ada itu biar menarik. Kalau masih tidak laku, cari lagi bagaimana sekiranya ini laku. Buat seinovatif dan kreatif mungkin dalam berusaha. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk jawaban Mbak Nadir. Jadi untuk membuat produk agar tidak naik turun, harus ada niatan untuk menjadi lebih baik dalam berprosesnya. Dan harus selalu mendengar dari keluhan pelanggan. Jangan ditolak untuk kritikan, tapi buat bahan untuk bangkit. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu Nabila Nisa. Di sini ada pertanyaan. Kita sebagai konsumen ini biasanya hanya ingin sekedar mencoba-coba produk baru tersebut. Nah, bisa jadi produk tersebut tidak cocok dengan selera kita. Otomatis kan kita tidak akan membeli atau mencoba produk tersebut. Untuk meyakinkan atau menjadikan konsumen tetap itu bagaimana?
Jadi sini tuh untuk Nah, gini ya, untuk meyakinkan pelanggan kembali lagi itu harus sesuai dengan seleranya ya betul. Tadi itu yang saya sebutkan bahwasanya kita itu jangan tutup telinga lah sama pelanggan. Walaupun produk kita tidak cocok, ketidakcocokannya itu apa? Sampean itu butuhnya yang kayak apa? Gitu kan. Itu tanyakan sama pelanggannya. Selaku pelaku usaha itu harus menanyakan itu. Kenapa kok sampean itu tidak cocok dengan ini kan gitu. Jangan apa istilahnya, jangan dibiarkan begitu saja. Oh, kalau sampean nggak mau beli ya sudah beli yang lain aja. Jangan gitu. Artinya kita itu jangan tutup telinga sama komenan pelanggan. berarti harus terima semua ya rekomenan itu dan harus bisa menjadi baik. Dan gini ya, kalau seumpama barangnya tidak ada, itu diusahakan tuh ada. Seumpama gini ya, ada pelaku usaha atau yang jualan keripik pisang. Keripik pisang itu di sana ada 5 varian. Contoh ya, ada rasa bawang, ada rasa kopi, ada rasa vanila, ada rasa apa yang lain lagi. Cuma satu yang nggak ada cuma rasa coklat. Yang rasa coklat itu dikomen sama pembeli. Mas, saya mau beli yang rasa coklat. Enggak ada, jangan beli di sini, beli di sana aja. Ya. Sini nggak menyediakan yang rasa coklat, itu salah. Mematikan sebuah kritikan itu. Iya, betul. Itu jadi kapok juga boleh salahin gitu. Artinya gimana produk kita itu harus menjawab dan harus ada. Oke Mbak, besok kita sediakan yang rasa coklat gitu. Kita tuh harus bergerak cepat gitu ya. Contoh kopi ya, kopi ini kan ada varian robusta sama arabica. Bikin awal. Iya, enggak. Ya, contohnya dua lah. Contoh kopi. Ada varian robusta sama arabica. Terus yang pelanggan minta arabica. Saya nggak jual arabica. Gitu. Pak, saya mau beli kopi arabica. Ada nggak? Saya nggak jual arabica. Beli di sana aja. Di sini nggak menyetokkan kopi arabica. Sini hanya adanya robusta. Itu salah. Besok ada gitu. Cari sekiranya kopi arabica itu ada. Yes, yes. Jadi pasti di dalam sebuah usaha pasti ada saingan gitu ya. Dan masih banyak yang protes juga kadang. Tapi jangan dibuat protes itu sebagai berhentinya sebuah usaha. Jangan tutup telinga sama pelanggan. Sini juga ada pertanyaan dari Mbak Siti Aisyah. Izin bertanya Kak, saat ini kita sudah memasuki era digital. Bagaimana bentuk branding dari Monteng Coffee agar tidak tergerus oleh zaman? Terima kasih. Untuk masalah era digital ya, di Mountain Coffee sendiri juga mengikuti. Penjualannya juga ada secara online. Di Shopee juga ada. Di IG ada. YouTube juga ada kemarin itu yang ikut lomba wirausaha pameran wirausaha yang di Dubai itu. Pernah ikut, sudah pernah diupload. Terus di IG, di Shopee, di Facebook. Penjualannya juga ada yang digital. Jadi nggak ada lagi penjualan itu secara door to door, terus nyales ke toko-toko gitu kan. Itu sudah nggak zaman lagi, sekarang itu sistem online. Jadi penjualannya juga ikut zaman juga lah gitu. Terus juga pemesanan kopinya, kita coba kopi yang di Ijen bagaimana, di Aceh bagaimana, di Kalimantan bagaimana, itu juga pesan untuk testimoni. Nah, testimoninya itu untuk gimana lebih enak mana kopi lokal sama kopi yang luar gitu kan. Itu pesannya secara online. Seperti kopi Monteng Coffee ini tersedia offline dan online juga. Ya. Oke. Di sini juga ada pertanyaan kedua dari Mas Syarif.
Ini menanyakan bagaimana caranya kita menawarkan produk kita yang sekiranya pembeli atau penerima produk kita percaya betul terhadap produk. Nah itu ya. Untuk mempercayakan pelanggan. Untuk awal itu kan ya. Awal kita itu testimoni. Testimoni dan memberikan promosi. Artinya dengan harga yang murah. Atau beli 3 dapat 1, beli 5 dapat 1, beli 10 dapat 1. Sistemnya sistem promosi lah gitu. Artinya kalau pelaku usaha awal itu jangan menekan terhadap harga dan jangan bakhil kikir dalam testimoni. Jangan dicoba-coba, ini mesti baru nanti gak gulangan lagi kan gitu. Jangan, kita itu harus testimoni dulu sama pelanggannya. Coba ini rasakan gimana menurut Bapak rasanya. Yang ini beda, yang ini beda, yang ini beda. Oh saya lebih suka ini. Besoknya datang lagi pasti itu untuk membeli. Berarti harus ditesti dulu ya, diuji coba dulu. Untuk melihat bagaimana yang enak dan apakah itu benar-benar enak. Sama dengan kopi ya. Kopi kemarin itu waktu awal ya. Waktu awal kita itu testimoninya kebetulan teman saya itu punya warung. Saya sediakan 5 macam kopi dengan variasi yang berbeda. Pak, gimana ini menurut sampean? Ini gimana? Ini gimana? Oh, saya lebih suka ini. Kebesokannya sudah beli itu. Ya ini gitu. Artinya jangan pikir-pikir lah dalam testimoni. Kadang orang yang berwirausaha itu kan nggak takut nggak mau dicoba ya produknya karena takut rugi lah. Kalau ini dicoba sudah terus menerus. Kalau sampai setengah kilo kan kita rugi kan, jangan gitulah. Gitu. Untuk pertama awal memang gitu. Ya, Mas Babula juga butuh testing ya untuk meyakinkan pelanggan bahwa produk ini enak. Gitu. Jadi yang dapat kita simpulkan bahwa sebuah usaha tidak akan mengkhianati hasil dan cara berusaha juga kita harus adakan niat, tekad, dan usaha yang semaksimal mungkin tanpa memberikan rugi dan untungnya. Tapi pasti, dengan pastian pasti akan sukses dengan sendirinya. Mungkin bisa sharing-sharing loh. Ya, sharing pengalaman. Teman-teman ada yang sebagai pengusaha muda juga dalam produknya, biar kita juga bisa sering membagi ide atau segala macam. Ya. Ada yang mau sharing-sharing pengalaman juga? Gak apa-apa, kita diskusi. Karena gini Pak, di era digital ini, apalagi pandemi, yang saat ini masih pandemi, kan sulit cara ada pengusaha awal atau pengusaha muda yang seperti ini untuk menjualkan sebuah produknya. Itu bagaimana sih triknya agar cepat sampai seperti itu, meskipun ada modal, tapi kadang pemasaran kita gagal gitu. Ya, kalau masa pandemi ini memang sulit dalam pemasaran. Semua mengalami seperti itu. Tapi kita juga mengambil kesempatan di situ juga. Artinya kan semua orang itu yang tidak keluar. Jadi kita itu cari relasi atau teman-teman untuk membeli produk. Apalagi produk cemilan ya. Jadi orang di rumah itu kan pasti kan makan-makan ringan gitu kan. Nanti kita terhubungi semua teman-teman. Ini kalau mau beli ini siap antar gratis ongkir gitu. Karena itu menghidupkan usaha kita di dalam masa pandemi. Apalagi kan pandemi ini biasanya yang paling rentan dibeli pelanggan adalah makanan, tapi ini minuman. Bagaimana ini caranya? Itu tipsnya. Sediakan kopi juga. Gitu. Dan cara menjalin jaringan ke orang kadang-kadang juga untuk memperancar perdagangan. Memperlancar. Betul, memperlancar. Sangat sangat membantu sekali itu jaringan. Makanya perlu banyak teman lah. Perlu banyak. Ini produk kopi Mountain Coffee ada timnya ya? Ada 5 tim lagi. Dalam kinerjanya sebuah tim itu bagaimana?
hingga bisa terus berkembang produk ini? Ya, pertama selaku ketua itu harus mensupport bawahan. Mensupport bagaimana timnya itu untuk semangat bekerja. Terus yang kedua, kita tuh jangan saling menyalahkan. Kalau produk ini gagal, lalu kita menyalahkan yang memproduksi, gitu kan, jangan. Oh, sebaiknya kita kasih arahan yang benar itu begini, harus hati-hati dalam memproduksi biar hasilnya nggak gagal, apinya jangan terlalu panas atau gimana, jangan lama-lama di tempat sangrai gitu kan, kita kasih arahan saja. Kalau kita istilahnya membunuh tim kita, seumpama dalam sektor keuangan lah, bendahara. Dalam bendahara keuangan tidak tercatat dengan baik, seumpama begitu kan ya. Kok ini kok keuangannya kok amburadul gini, gimana ini sebagai bendahara? Gak usah jadi bendahara sudah, itu kan mematikan tim. Akhirnya dalam tim itu tidak berjalan dengan baik. Kita itu jangan sampai seperti itu. Kita itu harus mensupport dan mengasih arahan. Oh, ini catat dengan baik ya, seharusnya begini. Jadi harus saling kompak, saling berkontribusi untuk menjadi lebih baik. Tidak saling menyalahkan. Oke, di sini ada pertanyaan dari Ahmad Maulana. Yang pertama, apa sih konsep yang ingin Anda tawarkan mengenai produk kopi terhadap masyarakat? Dan ada kedua juga, bagaimana cara Anda mendapatkan keuntungan di balik produk ini? Ketiga, siapa yang menjadi target pasar Anda? Keempat, sudah Anda memeriksa siapakah pesaing Anda yang terkait pengelolaan maupun perjualan produk ini? Dan yang terakhir, bagaimana strategi promosi kopi yang Anda lakukan? Cukup lumayan banyak ya untuk pertanyaannya. Ya, terima kasih kepada Mas Ahmad Maulana. Monggo dijawab. Ya. Masalah pemasaran itu termasuk poin-poin dalam merencanakan usaha. Itu saya pelajari ya, pelajari waktu saya ikut KBMI. Poin-poin dalam merencanakan usaha itu ada 3. Yang pertama tujuan. Tujuannya apa? Terus yang kedua pelanggan, yang ketiga produk. Yang pertama itu apa dampak terhadap masyarakat mengenai kopi. Ya. Tujuan mulia. Di situ kalau poin-poin dalam merencanakan usaha itu harus ada tujuan mulia. Setelah itu tujuan mulianya di Mountain Coffee, yang pertama itu ingin mensejahterakan petani kopi. Yang biasanya tengkulak itu membeli kopinya dengan seharga 15, kita ambil dengan harga 19. Nah, itu kan sudah mensejahterakan petani kopi ya. Terus yang kedua, ingin menciptakan lapangan pekerjaan bagi kaula muda. Jadi di desa-desa itu kan banyak yang putus sekolah, yang tidak mampu untuk sekolah melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi kan. Jadi Mountain Coffee itu berusaha semaksimal mungkin bagi kalangan kaula muda itu bisa bekerja dan berproses di Mountain Coffee, menjadi sales, menjadi pemproduksi maupun jadi yang lainnya. Itu kan sudah menciptakan lapangan kerja. Saya teringat dawuhnya Pak Soeharto ya. Dawuhnya Pak Soeharto itu dulu, persiapkanlah masa sekarang ini untuk masa yang tahun 2020. Gitu. Karena pengangguran semakin banyak ke depannya ini. Karena sistem kerja dari manusia itu sudah mengurang karena menggunakan alat mesin-mesin semua. Nah, makanya saya terpikir dari dawuhnya Pak Soeharto itu, bagaimana sekiranya kaula muda sendiri untuk menciptakan lapangan kerja bagi teman-teman kaula muda yang tidak begitu paham dengan teknologi mesin-mesin seperti itu. Kan kita akan bisa kerjasama di Mountain Coffee, bisa diproduksi, bisa di penjualan, menjadi antar paket atau gimana kan gitu kan bisa jadi. Berarti dewa tersebut juga termasuk sebagai motivasi Anda untuk
menjadi pengusaha muda. Ini ada yang pertanyaan kedua, yaitu bagaimana cara Anda mendapatkan keuntungan di balik produk itu, sedangkan Anda tadi meningkatkan harga juga dari harga yang asli untuk petani itu. Untuk meningkatkan kualitas harga. Mendapat keuntungan. Mendapat keuntungan ya. Begini, kan dari petani itu yang biasanya itu dijual harganya 15, kita ambilnya 19, gitu kan ya. Baru keuntungannya itu di mana sih gitu kan ya. Nah, kita itu kan mengambil keuntungannya dari pemrosesan. Yang biasanya harga kopi itu 19 per kilo, kita kemas seperti ini menjadi bubuk. 1 kilonya itu kan bisa menjadi 6. Ya, 6 kemasan. Itu lebih sedikit. Jadi ketika 6 kemasan dengan harga 10.000 satu kemasan, berarti sudah 60. Yang per kilonya hanya 19.000 gitu loh, Pak. Kita mengambil keuntungannya di sana. Jadi pemrosesannya kita lebih ditingkatkan lagi. Gitu. Bagaimana kopi itu sekiranya rasanya itu nikmat. Kalau kita pemrosesannya hanya biasa, sama-sama dengan orang desa, ya harganya 3.000 aja. Itu dari meraup keuntungan. Ya pastinya 2 kali lipat dari harga kita membeli kopi. Oh, berarti menaikkan harga beli dari petani ditingkatkannya itu bukan berarti Anda rugi dalam sebuah tambah betul. Tambah betul. Karena tambah berkualitas produknya ini. Gak ada yang mau sharing pengalaman ini. Nah, ini berhubung tidak ada yang sharing tapi banyak bertanya. Jadi setidaknya petanya itu yang dijawab juga. Siap. Ada sih ya. Oh ya, ada ini dari Mas Fatfur. Itu kalau kita melihat dari tema talk show menanamkan jiwa wirausaha muda kreatif, inovatif dan mampu membuka lapangan kerja, bagaimana caranya pemuda agar tidak malas di dalam membuka lapangan kerja? Karena kebanyakan pemuda sekarang hanya kerjanya main game online. Bagaimana cara mengubah mindset seperti itu agar tertanam jiwa usaha muda yang inovatif dan kreatif. Jadi ini meminta solusi. Bagaimana cara itu gini. Pertama kita mulai dari kita sendiri ya. Biar kaula muda yang suka main HP itu bisa mencontoh. Ternyata orang yang berwirausaha itu penghasilan besar dan sudah sukses, intinya kan artinya kan ada ketertarikan di kaula muda. Kok saya hanya main game gitu, kok nggak ada hasilnya kan gitu. Artinya dia juga ingin ikut serta, bahkan ingin berwirausaha juga kan gitu. Kalau kita tidak dimulai dari kita sendiri, artinya kita tidak bisa mencontohkan kewirausahaan terhadap orang lain, ya jangan mengajak orang lain untuk berwirausaha kan gitu. Makanya di desa itu kalau bisa tingkatkan wirausahanya yang khas dari petani sana. Contoh kalau di rumah petani kopi, petani jagung, petani beras gitu aja. Kalau bisa ditingkatkan di situ aja dulu. Proses semaksimal mungkin. Bagaimana dijadikan produk yang lebih baik. Artinya kalau kita sudah menjadi wirausaha muda, otomatis teman-teman muda, kaula muda yang lain itu pasti berkaca-kaca kepada kita. Oh, ternyata yang berwirausaha itu kan sudah menghasilkan, apalagi sudah punya mobil gitu kan ya. Ada peningkatan berwirausaha, punya mobil, punya saham besar, punya penghasilan besar, dan pekerjaannya tidak repot. Akhirnya kaula muda itu juga tertarik ingin berwirausaha. Berarti sebelum kita membuat usaha, kita harus melihat skill kita dulu, keinginan kita dulu ya. Betul. Sekiranya dapat berjalan, meski perlahan tapi pasti. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada semua peserta Zoom meeting ini. Ada seri-seri ya, sesi terakhir. Sebenarnya ada, cuman gara-gara sudah tidak ada, kita lanjut ke penutupan. Tadi kita juga sudah sharing-sharing bagaimana tips dan triknya juga kan.
Berarti nggak ada yang mau sharing-sharing pengalaman tidak usaha. Nggak ada. Tanyakan yang kedua juga. Berhubung ini narasumbernya ingin minta sharing-sharing, mungkin ada Iya, yang iya, ingin betul. sharing-sharing untuk menyampaikan sebuah Pengalaman pengalaman usaha. usahanya Pengalaman. yang awalnya berjalan atau tidak, yang ataupun yang masih berjalan. Kita kan juga ingin membagi ilmu juga, ingin mendapatkan ilmu juga dari kalian semua. Sini. Sudah nggak ada ya? Sudah, sepertinya sudah nggak ada. Sudah nggak ada. Jadi, bisa on cam dulu untuk absen screenshot ya, screenshot terlebih dahulu. Bisa on cam dulu untuk semuanya. Sudah, Bapak. Solusinya sudah dijawab. Enggak begitu. Jarang ngopi ya. Bisa on cam. Enggak, aman. Iya. Iya. Jadi untuk motivasi Anda dan harapan Anda ke depannya dalam produk Mountain Coffee ini apa? Untuk peserta juga biar bisa mendapatkan materi secara ilmu. Ya intinya itu ya gini. Saya punya kata-kata begitu. Halo. Kejadian yang sekarang itu tidak sama dengan kejadian yang akan datang. Dan kejadian yang akan datang juga tidak sama dengan kejadian yang sekarang. Maka persiapkanlah untuk menghadapinya. Nah. Ya, yang saya sebutkan tadi, contoh dari kalam Pak Soeharto, persiapkanlah masa muda yang sekarang untuk tahun 2020. Karena akan nantinya banyak pengangguran, siapa sekolahnya. Artinya kita itu harus belajar dan bekerja. Bekerja dan belajar. Terus mengikuti zamannya. Jangan sampai kita itu mundur, mengikuti zaman yang lalu. Kita harus mengikuti zaman yang sekarang. Dan masa yang akan datang. Kita itu harus ikut itu. Contohnya seperti kopi. Kopi itu kalau proses secara tradisional mengikuti alur yang ke belakang, secara otomatis peminat kopi itu kan semakin kurang. Karena penikmat kopi kalau secara tradisional hanya penikmat seorang bapak-bapak, kakek-kakek dan yang lain sebagainya kan gitu. Kalau kita mengikuti zaman sekarang, kopi itu akan tetap maju dan banyak penikmatnya nanti. Kopi yang sekarang itu kan ada kopi Vietnam, pemrosesannya dalam kopinya itu ada penyaringnya, terus ada beda dah dengan kopi-kopi tradisional. Artinya kita itu harus mengikuti zaman, harus mengikuti tantangan yang akan datang dan tantangan yang sekarang. Jangan mundur lah. Berarti untuk promosisan sebuah kopi ini beda proses, beda untuk rasanya juga ya. Beda. Dan untuk kedepannya, apakah ada ide-ide yang dipersiapkan dalam perkembangan Mountain Coffee ini? Pasti. Mountain Coffee sendiri sudah merencanakan untuk pembuatan sasetan, pembuatan kafe, terus untuk meningkatkan lagi dalam tingkat pabrik. Ini kan masih UMKM. Kedepannya sudah berencana untuk ke CV. Setelah CV, insya Allah ke PT. Ini masih dalam proses ya. Insya Allah kalau kita tembus di CV, di bawah Mountain Coffee itu ada beberapa produk dan teman-teman tim kami itu mau berproses.
dan mau berwirausaha dengan bermacam jenis harian ya nantinya. Jadi gini, seumpama CV Mountain. CV Mountain, di bawahnya CV Mountain ada beberapa produk. Produk pertama itu produk kopi, yang kedua yang kita rapatkan kemarin ya, produk kerupuk, yang ketiga sosis apa gitu katanya ya. Dan bermacam-macam produk lah di bawah CV. Kalau hanya satu produk masih kurang. Itu tetap di naungan produk Mountain Coffee. Berarti tetap ada pandangan untuk produk yang berbeda gitu. Betul. Ya, dalam sebuah perkembangan pengusaha ya. ini. Itu harus ditingkatkan. Jangan kalau kita tetap mengikuti yang sekarang ini UMKM, yang akan kalau sudah sukses nanti akan kepercayaan masyarakat dan toko-toko besar itu kan lebih percaya lagi terhadap produk. Dan untuk membuat percayanya apa tadi CV ya? Untuk membuat suatu CV. Ya, untuk mempercayai kan di syarat CV itu harus ada apa ya istilahnya? Harus ada struktur yang di luar kepengurusan. Artinya dia yang menanamkan modal. Gitu. Itu harus ada di CV persyaratannya. Seumpama gini ya, saya ingin mendirikan CV. Terus timnya kami sudah termasuk struktur, struktur pengurusan di Mountain Coffee. Dan itu harus ada pengurus yang aktif dan ada pengurus yang pasif. Yang pengurus pasif itu kan harus menyebutkan modal terhadap CV yang mau dibangun. Sama-sama sampean itu mau apa ya percaya terhadap kami, ingin menanam modal sebesar 50 juta untuk perkembangan produk kami. Nah itu baru jadi CV. Untuk mempercayai itu, produk kami yang sekarang ini harus berjalan dulu gitu. Harus ada kepercayaan. Oh ternyata produk Mountain Coffee itu sudah berjalan sudah lama. Terus ada peningkatan setiap bulannya, bahkan setiap harinya sudah ada peningkatan. Yang penjualannya pertama itu hanya 10 kemasan dalam satu hari, itu satu harinya bisa mencapai 100 kemasan. Kita itu harus membangun itu dulu. Kalau kita tidak membangun kepercayaan terhadap penanam modal, itu tidak akan terlaksana. Untuk mempercayai itu, kita itu harus berjalan dengan baik dulu lah produk Mountain Coffee. Berarti harus ada bukti dulu bahwa produk ini berjalan. Harus ada bukti kalau produk ini sudah sukses dalam pemasaran. Ya, apa sih target Anda ke depannya untuk produk Mountain Coffee ini? Ya, target ke depan itu cita-cita kami ya, termasuk cita-cita saya sendiri. Saya berkeinginan produk Mountain Coffee ini sudah menjadi imported. Karena saya sangat bercita-cita kopi yang ada di Indonesia itu bisa mengalahkan kopi yang di luar negeri. Karena pada saat kemarin itu, pada tahun 2020, kopi terbesar itu dimiliki oleh Brasil. Setelah Brasil, Vietnam, tetangga kita. Padahal tanah di Indonesia lebih luas dari ketimbang Vietnam, kan gitu kan. Tetapi penghasil kopi terbesar nomor 2 di dunia itu Vietnam. Setelah itu Kolombia. Padahal kesuburan tanah kita tuh sangat subur loh gitu. Kenapa kok masih kalah dengan mereka? Brasil, Vietnam, Kolombia, terus baru Indonesia. Jadi keinginan saya ke depannya itu kopi yang Indonesia semakin meningkat. Menjadi besar. Makanya saya ingin bagi teman-teman yang ada di Zoom ini, yang bertempat tinggal di gunung, agar tidak menanamkan di gunungnya itu apa ya digundul begitu saja ditanamin jagung ataupun jenis yang lainnya, janganlah. Kita itu harus merawat gunung dengan cara menanam kopi agar kopi di Indonesia itu menjadi besar dan berkualitas tinggi sehingga bisa menghasilkan kopi terbesar di dunia dan mengalahkan Brasil. Brasil itu kecil kok negaranya. Berarti sebenarnya harapan ini bukan hanya untuk Anda saja, tapi untuk negara juga ya. Betul.
Ya, yang pertama untuk daerah Kabupaten Probolinggo ya. Khususnya Probolinggo. Karena kopi kita itu kan asli Probolinggo, asli desa saya, terus asli kopi Gunung Argopuro. Pertama itu untuk meningkatkan kualitas kopi Probolinggo agar menang di Indonesia sendiri lah intinya. Nanti kedepannya itu agar gabung kopi yang ada di seluruh Indonesia bergabung menjadi satu dan bisa mengalahkan kopi yang ada di Brasil sama Vietnam dan Kolombia. Berarti harus ada usaha yang maksimal untuk memastikan bahwa ini bakal sukses. Mungkin Ya, ini tuh deh. ya. Mungkin cukup sekian dari kami untuk acara talkshow kali ini. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila banyak untuk apabila ada kesalahan dan kehilafan. Dan untuk door prize-nya ini akan nanti kita umumkan. Tetapi sebelum itu jangan lupa untuk isi presensi dan yang bertanya untuk mengisi alamat Anda, Bapak, karena nanti door prize-nya akan dikirim ke alamat Anda. Kalau diumumannya nanti Pak diumumannya. Untuk pengumumannya nanti saya akan Setelah ini. Di grup ya. Ya, di grup aja. Grup. Kasihan sama teman-teman yang penanya yang sudah banyak itu. Jangan keluar grup dulu sebelum ada pengumuman dan jangan keluar dulu sebelum absen untuk mengambil sertifikatnya. Ya, baiklah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.